نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء برسالة الشريعة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. Sadaqallahul azim. Tahun intinya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini Allah berikan
Kemudian akibat perbuatan manusia itu merusak muka bumi baik di daratan maupun di lautan, Allah timpakan azab kepada mereka, Allah timpakan siksaan terhadap mereka, misalnya banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, kerusakan di mana-mana. Supaya apa? Supaya manusia itu merasakan sebagian apa yang telah mereka lakukan. Tujuannya la'allahum yarji'un, supaya manusia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyangkal negeri kita ini adalah negeri yang subur, makmur, gemah ripah laut jinawi. Apa yang ada di negeri orang ada di negeri kita. Tapi apa yang ada di negeri kita belum tentu ada di negeri orang lain. Kita dikasih waktu 1 hari 1 malam 24 jam. Panjangnya malam dan panjangnya siang hampir sama di negeri kita. Berbeda di negara orang. Ada yang malamnya cuma 6 jam, ada yang malamnya cuma 4 jam. Apa yang kurang di negeri kita? Hasil tambangnya melimpah, baik yang sudah dieksplor maupun yang belum. Bahkan yang belum dieksplor itu lebih besar dibandingkan yang sudah dieksplor. Timahnya di negeri kita kualitasnya nomor 1, nikelnya nomor 1 di dunia. Emasnya juga cadangan yang ada di Freeport saja insya Allah sekian puluh tahun yang akan datang gak akan habis. Belum lagi semakin ditemukan di Bombana, di Kolaka, kemudian ada yang di Maluku Utara, cadangannya luar biasa. Bahkan cadangan gas yang ada di Natuna saja, kalaupun seandainya didistribusikan ke seluruh negeri ini dari Sabang sampai Merauke, 60 tahun yang akan datang didistribusikan tidak akan habis cadangannya. Batu baranya luar biasa. Hasil hutannya tidak ada yang meragukan. Bahkan yang namanya Borneo atau Kalimantan sering dibilang paru-parunya dunia. Kalau Kalimantan dan Sumatera kebakaran hutan yang bengek Malaysia dan Singapura. Itu luar biasa, Pak. Hasil ikannya luar biasa sampai menarik perhatian negeri-negeri luar. Mencari hasil yang ada di laut kita dengan illegal fishingnya itu. Apalagi berbicara rempah-rempah, negeri kita nomor 1. Kita pernah dijajah oleh Portugis, kita pernah dijajah sebentar oleh Inggris, kemudian kita dijajah lama oleh Belanda, yang konon menurut sejarah yang pernah kita pelajari nyaris 350 tahun. Apa yang dicari oleh negeri Eropa di negeri kita? Dulu mereka bukan mencari emas, bukan mencari tambang. Yang dicari mereka adalah rempah-rempah. Dan sampai sekarang kebutuhan rempah-rempah yang di Eropa tergantung pada negeri kita. Kemudian hasil hutannya, apa yang kurang di negeri kita? Di kita ada jati. Yang pernah di Eropa di sini ada gak jati di Eropa? Di kita ada kayu ulin, kayu Kalimantan, kayu hitam, dan banyak kayu-kayu yang lain yang hanya tumbuh di negeri kita, gak tumbuh di negeri orang. Jadi tidak ada yang menyangka satu negeri pun yang ada di negeri di dunia ini tentang kesuburan, kemakmuran yang ada di negeri ini. Kalau kita koreksi sedikit, dulu negeri Timur Tengah itu mengandalkan apa, Pak? Miskin dulu itu. Setelah diketemukannya minyak bumi, luar biasa. Dulu masih Timur Tengah itu masih di bawah Kesultanan Ottoman atau Kekaisaran Ottoman, Utsmani yang dari Turki. Setelah imperialisme orang-orang barat akhirnya terpecah-pecah. Tidak terkecuali Saudi, Qatar,
Oman atau Uni Emirat Arab dan sekitarnya. Mereka mengandalkan dari minyak bumi saja, itu bisa sejahtera para rakyatnya. Dan kita sering dengar orang yang sudah tua saja di sana, beban hidupnya, biaya hidupnya ditanggung oleh negeri. Hanya satu item saja dari minyak bumi yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mensejahterakan rakyatnya. Itu yang jadi pertanyaan untuk negeri kita. Kesuburan kemakmuran yang dimiliki negeri ini, baik hasil hutannya, hasil tambangnya, apapun yang negeri kita, apakah sudah bisa dirasakan oleh rakyat yang ada di dalamnya? Yang jadi pertanyaan tadi, mana kemerdekaan itu? Apakah benar kemerdekaan itu sudah dirasakan oleh orang-orang yang ada di dalamnya? Atau justru sebaliknya, kita bagaikan ayam yang mati di lumbung padi. Lumbung padi tempatnya padi. Lumbung padi tempatnya orang menyimpan padi. Padinya banyak, tapi kenapa ayam bisa mati di situ? Makanya dalam hal ini saya mengingatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Sungguh demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kefakiran menimpa kalian umat Islam. Walakinni akhsha alaikum an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Tapi sebaliknya aku lebih mengkhawatirkan jikalau dunia ini dibentangkan kepada kalian sebagaimana dunia ini pernah dibentangkan kepada umat-umat terdahulu. Kaum Ad, kaum Samud, dan kaum-kaum yang lainnya. Mereka diberikan kekayaan yang melimpah, harta yang banyak, postur tubuh yang tinggi besar, bahkan gunung pun, batu pun bisa diukir. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Sabah, saking subur makmurnya kaum Sabah, disinyalir dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau bahasa kitanya sering disebutkan gemah ripa Allah jinawi. Saking subur makmurnya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya yang diutus kepada mereka, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Silahkan kalian makan apapun yang telah kami limpahkan kepada kalian, tapi syaratnya satu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya kaum-kaum Sabah itu bukannya bersyukur kepada Allah, bukannya semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, bukannya meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah, bukan semakin naiknya dan memperbaikinya akhlak-akhlak mereka, tapi akhlaknya semakin bejat, semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mencari sembahan-sembahan selain Allah. Maka Allah tidak suka, akhirnya kaum Sabah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa sedikit. Jadi kita kalau bercermin ke kaum Sabah, Allah limpahkan keberkahan yang dimiliki bangsa ini dari hasil hutannya, hasil tambangnya, apapun yang dimiliki oleh negeri ini. Kita nikmatin, silahkan kata Allah. Washkurulah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dengan kesuburan, kemakmuran yang dimiliki bangsa ini atau yang dimiliki oleh umat Islam? Fatana fasuha kama tanah fasuha, kalian saling berebut antara yang satu dengan yang lainnya. Kekayaan, kesuburan yang dimiliki oleh sebuah bangsa bukan dinikmati oleh orang-orang yang ada di dalamnya, tapi diperebutkan oleh segelintir-gelintir orang saja. Yang sering kita dengar, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dengan menghalalkan segala cara, yang penting kami kaya, gak peduli di sekelilingnya susah. Hasil tambangnya banyak, hasil hutannya banyak, hasil lautnya banyak, tapi hasil-hasil itu rakyat gak pernah merasakan sedikit dari hasil-hasil itu. Bahkan rakyat gak tahu hasilnya kemana.
Yang kaya di Indonesia semakin kaya, kelihatan kekayaannya. Yang makmur semakin makmur, kelihatan kemakmurannya. Tapi rakyat yang ada di dalamnya semakin menderita. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja sudah makin susah. Ketika kebutuhan hidupnya semakin susah, bukan hanya itu, masih digencet lagi dengan kebijakan-kebijakan yang lain, sehingga rakyat semakin bernapas pun susah. Di sisi lain, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, mereka menikmati jabatannya, menikmati kekuasaannya, bahkan tiap hari pun digajinya ditambah konon katanya. Kira-kira Pak, kalau sehari 3 juta digaji, tambahan gaji, enak gak Pak kira-kira Pak? 3 juta sebelum Pak, tambahan gajinya. Gaji pegawai negeri sipil naik terus. Pertanyaannya, apakah di negeri kita pegawai negeri sipil semua? Ketika di sisi lain barang-barang semakin naik, yang dirasakan apakah orang yang punya gaji besar saja? Negeri kita ini penduduknya luas, penduduknya banyak. Bagaimana dengan penghasilannya yang gak jelas? Bagaimana yang penghasilannya pagi makan, siang tidak, sore tidak bisa makan juga? Bagaimana dengan orang yang sehari-harinya menahan lapar? Itu fenomena di negeri kita. Mungkin bagi orang-orang yang sudah terbiasa kenyang tidak akan merasakan bagaimana rasanya lapar. Mungkin bagi orang yang sudah terbiasa menumpuk-numpuk harta kekayaan tidak akan peduli bagaimana susahnya orang untuk mencari makan. Oleh karena rahimakumullah, kemerdekaan yang kita rasakan ini sungguh jauh dari kemerdekaan yang seharusnya dirasakan oleh rakyat. Jadi hanya beberapa gelintir orang saja yang sudah merasakan kemerdekaan. Gajinya semakin tinggi, makannya semakin enak, fasilitas hidup dan kehidupannya semakin banyak. Sementara yang di dalamnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya aja semakin susah. Dalam hal ini kami mengajak untuk semuanya, siapapun yang ada di negeri ini, mau pejabatnya, baik sipil maupun swasta, bahkan rakyatnya, yuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai imannya ketika sholat di bawah, ketika ngaji di bawah, tapi ketika datang ke kantor imannya disimpan di laci. Mana ada rakyat yang korupsinya sampai triliunan? Ada kira-kira? Indonesia di negeri yang ironis sekali sekarang ini. Di saat rakyatnya sedang menderita, di saat rakyatnya sedang kesusahan, di saat rakyatnya untuk memenuhi kehidupan dasar aja sudah susah. Tapi hampir setiap saat kita didengarkan dan diperlihatkan fenomena-fenomena korupsi demi korupsi, setiap saat kita dengarkan. Bukan nilainya yang sedikit, semakin banyak. Oleh karena itu, kalau seandainya kesuburan, kemakmuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah negeri kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah Pak, baik orang yang baru lahir maupun orang yang mau mati, artinya udah tua, udah sejahtera kita ini. Bahkan menteri yang di zaman dulu pernah mengatakan hasil tambangnya saja di Indonesia kalau benar pengelolaannya kemudian didistribusikan kepada negeri ini, setiap penduduk mendapatkan 20 juta tiap bulan Pak. 20 juta tiap bulan jangan ngapa-ngapain. Hasil tambangnya kalau benar. Duta Palma saja yang di Kalimantan Barat Pak kemarin, yang ditangkap KPK, uang tunainya 6,8 triliun. Itu baru pajaknya toh yang diselewengkan. Gak lama kemudian 11,2 triliun dari Wilmar. Itu urusan pajak toh Pak. Pajaknya saja sampai triliunan gitu loh yang diselewengkan, apalagi hasilnya. Hadirin rahimakumullah, itulah yang dikhawatirkan oleh Rasul, fatuhlikakum kama ahlakathum. Kalau kesuburan, kemakmuran yang dimiliki sebuah bangsa atau dimiliki oleh umat Islam hanya dijadikan rebutan saja, maka kalian akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana Allah hancurkan umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi negeri kita, melindungi bangsa kita. Kemerdekaan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat yang ada di negeri ini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.